Seorang guru TK tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Setelah 2 minggu penyidikan, polisi meringkus pelaku pembunuhan yang ternyata seorang mandor bangunan di depan rumah korban. Kok tega? Minggu 31 Juli 2022, warga digemparkan dengan penemuan jasad seorang guru TK, Hairani, 22 tahun, di kamar mandi rumahnya di BTN Citra Persada, Medas, Blok S nomor 5 Gunung Sari, Lombok Barat. Jasad korban pertama kali ditemukan ibu kandungnya. Jasad korban segera dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB. Hasil otopsi menunjukkan Hairani alias Rani ternyata menjadi korban pembunuhan. Kesimpulan ini didasari dengan ditemukannya tanda-tanda kekerasan terhadap Rani, seperti lebam pada bagian pipi dan dada. Namanya cepat atau lambat itu kan strategi penyelidikan. Kita bisa bilang cepat, bisa lambat, tergantung dari faktor kendala-kendala yang di lapangan. Sangat mempengaruhi kecepatan. Meski kasus ini ditangani penyidik Satreskrim Polresta Kota Mataram, namun Polda NTB memberikan atensi khusus pembunuhan ini untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan. 10 hari usai penemuan jasad, teka-teki pembunuhan Hairani alias Rani sang guru TK tak kunjung terungkap. Padahal penyidik Satreskrim Polresta Mataram telah melakukan olah TKP serta menanyakan saksi-saksi, termasuk dokter Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB yang melakukan otopsi dan menyatakan Rani merupakan korban pembunuhan. Meski demikian, petugas meyakinkan cepat atau lambat kasus ini akan segera terungkap dan meringkus pelaku pembunuhan. Hari ke-12 penyidikan, petugas akhirnya meringkus pelaku pembunuhan berinisial S dari kawasan Ngawi, Jawa Timur. Pelaku segera digelandang ke Mako Polresta Mataram untuk menjalani pemeriksaan. Hasil interogasi sementara, pelaku merupakan mandor sebuah proyek bangunan yang berada di depan rumah korban. Kasus pembunuhan ini berawal dari pelaku yang datang ke rumah korban pukul 9.21 waktu Indonesia Tengah. Keduanya sempat bercinta di dalam kamar korban. Usai bercinta, korban mengaku hamil 2 bulan dan meminta pelaku menikahinya. Ternyata pelaku menolak bertanggung jawab dan baru mengatakan jika dirinya masih memiliki istri sah. Percekcokan pun pecah karena selama memadu kasih, pelaku mengaku tidak memiliki istri. Saat cekcok, Rani sempat menggigit tangan kanan pelaku dan dibalas dengan pukulan ke wajah korban. Akibat terbakar emosi, pelaku kemudian menyeret tubuh korban yang tak berdaya hingga ke kamar mandi dengan cara mengaitkan kain ke leher korban. Penganiayaan kembali terjadi di kamar mandi. Pelaku membenturkan kepala korban ke tembok hingga tidak sadarkan diri. Saat korban pingsan, pelaku membekap mulut Rani menggunakan kain hingga akhirnya tewas. Usai melakukan aksi kejinya, S segera meninggalkan lokasi dan melarikan diri ke Ngawi, Jawa Timur. Petugas membutuhkan waktu hingga 2 pekan untuk mengungkap kasus pembunuhan guru TK ini. Polisi juga menyatakan jika kasus pembunuhan Hairani karena motif asmara. Ironisnya, pelaku dan korban ternyata baru sebulan kenal. Pembunuhan terjadi lantaran pelaku panik, korban mengaku hamil. Pengakuan pelaku dia memukul kepala beberapa kali, kemudian korban tidak sadarkan diri. Untuk memastikan bahwa korban ini meninggal, dia bekap dengan 2 ikatan yang kalau yang di TKP ada 2 ikatan di mulutnya. Dia 2 ikatan yang digunakan untuk mengikat mulut dan leher korban. Selain tersangka, polisi turut mengamankan barang bukti berupa rekaman CCTV, HP, dan pakaian dalam milik korban.
Pelaku juga dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kejadian ini membuka mata kita untuk selalu berhati-hati menjalin hubungan pertemanan maupun asmara terhadap orang yang mungkin belum lama kita kenal. Dan tentunya ini menjadi pelajaran bagi kita, terutama kaum perempuan, untuk tidak mudah percaya mulut manis lelaki yang bahkan kita sendiri tidak mengetahui karakteristik maupun latar belakangnya. Karena itu selalu gunakan akal sehat dalam melakukan segala tindakan agar tidak menyesal kemudian. Saya Desvita Bionda dan tim Liputan Anyus melaporkan.